Selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami. Ini dari lantai 2 gedung kategorial yang sedang dalam proses penyelesaian. Saudara sekalian, baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan hari ini saya mengangkat tema renungan singkat, Kristen yang beriman, sehati, dan sepakat. Teksnya diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya sebenarnya sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara sekalian, pada waktu murid-murid selesai menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu mereka kembali ke kota Yerusalem dari Bukit Zaitun yang teks kita berkata jaraknya seperjalanan Sabat, kira-kira 1 kilometer. Lalu mereka masuk ke dalam rumah mereka menumpang, naik ke ruang atas, dan kemudian mereka berdoa. Mereka berdoa karena mereka yakin Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut. Kepastian iman yang mewarnai hidup. Tapi juga mereka, seperti teksnya mengatakan, mereka bersama-sama dalam kesehatian. Orang-orang beriman itu sehati dan bersepakat. Kata Tuhan Yesus, bila ada 2 orang bersepakat dalam doa mereka kepada Bapa, apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Matius 18 ayat 19. Jadi mereka ini beriman, bersehati, bersepakat, dan bertekun. 3 hal: beriman, bersehati, dan bertekun. Harus mewarnai hidup iman orang Kristen. Dalam hidup ini, sebagai keluarga misalnya, antara suami, istri, dan anak-anak, kita harus menjadi orang beriman, kita harus menjadi orang yang sehati, keluarga yang sehati, dan juga bertekun. Tekun dalam doa, tekun dalam bekerja, anak-anak tekun dalam belajar, supaya ada damai sejahtera dan masa depan. Dalam konteks hidup bergereja, apalagi kita harus menjadi orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat penolong kita. Tapi juga harus menjadi umat yang bersatu, penuh kasih, dan tekun dalam iman, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Supaya gereja menjadi berkat dan memberkati kita. Jangan sampai kita silau terhadap dunia. Jangan andalkan kepandian, jangan andalkan pendidikan, jangan andalkan pengalaman. Percayalah Tuhan, walaupun pendidikan, pengalaman penting. Tuhan menolong kita semua dalam hidup ini. Supaya hidup kita diberkati, janji Tuhan digenapi, dan kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungan singkat bagi kami. Teladan dari murid-murid Yesus yang beriman penuh, yang bertekun, dan yang sehati. Adalah kerinduan kami supaya kami juga bisa belajar dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Baik di keluarga, baik di gereja. Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati anak-anak kami, memberkati negeri kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara.